Kasus rasuah mengguncang jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Dua menterinya, Syahrul Yassin Limpo dan Dito Aryo Tejo, diduga terseret perkara korupsi. Syahrul, yang akhirnya mundur sebagai Mentan, diduga terima gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian. Sementara Dito disebut saksi terima aliran dana korupsi BTS Kominfo. Bagaimana duduk perkara kasus ini? Saya akan mencari jawabnya. Ya, saya sudah dapat informasi. Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Benarkah ada upaya merintangi penyidikan? Kami tidak tahu soal itu. Tidak ada rekomendasi untuk misalnya ini harus dihilangkan, itu harus dihilangkan. Kami lihat, sepertinya ada indikasi persoalan hukum yang membutuhkan penguatan SOP di internal. Apakah itu kemudian tidak sama dengan berupaya mengaburkan bagaimana korupsi itu terjadi di Kementan misalnya? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Apakah aliran dana itu ada bukti lain selain keterangan tadi, keterangan Windy, juga keterangan Pak Irwan, ada semacam tanda terima atau komunikasi lain misalnya? Ada, sama sekali tidak ada. Tapi apa yang disampaikan oleh klien Anda itu dibantah oleh Anang dalam persidangan, bagaimana? Waktu itu Dito yang berinisiatif untuk mau mengamankan kasus atau pihak lain yang minta Dito mengamankan kasus? Dua Menteri Jokowi terseret dugaan korupsi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Meski beda nasib, namun keduanya sama-sama jadi perbincangan publik belakangan ini. Menteri Syahrul sempat membuat heboh lantaran dinyatakan hilang saat tak ada kabar keberadaannya usai kunjungan kerja ke Eropa 24 September 2023. Menurut jadwal, Syahrul harusnya tiba di tanah air 1 Oktober 2023. Namun, hingga 3 Oktober, ia tak kunjung muncul. Dugaan kabur dari perkara pun menyeruak. Namun, 4 Oktober 2023, sekitar pukul 10 pagi, saya sempat bertukar pesan dengan Syahrul Yassin Limpo. Kala itu, Syahrul tidak menjelaskan keberadaannya. Namun, Syahrul menyatakan kepada saya dirinya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Syahrul juga bilang ia tidak biasa berbuat macam-macam. Lalu petang harinya, saudara, pukul 18.18 waktu Indonesia Barat, Syahrul Yassin Limpo akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ia langsung menuju ke kantor DPP Nasdem bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Keesokan harinya, Syahrul menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Ia menyatakan dirinya mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Syahrul juga menyebut ia siap bertanggung jawab atas kasus hukum yang sedang ia hadapi. Ya, sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Syahrul dijerat dalam 3 perkara: pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pemerasan diduga dilakukan dalam hal pengisian jabatan di lingkup Kementerian Pertanian.
Sementara gratifikasi dan TPPU masih didalami oleh penyidik KPK. Untuk mendapatkan alat bukti yang lebih lengkap, KPK pun menggeledah rumah jabatan hingga kantor Kementan. Di kantor Kementerian Pertanian, KPK menyebut ada upaya penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak tertentu. Sejumlah dokumen diduga hendak dihancurkan saat ditemukan. Atas peristiwa ini, KPK memanggil 2 orang pengacara Syahrul, Febri Diansyah, dan Rasamala Aritonang. Usai diperiksa, Febri Diansyah membantah dirinya terlibat dalam perintangan penyidikan. Sementara hal mengejutkan dapat oleh KPK di rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Selain dokumen yang berkaitan dengan perkara, KPK juga temukan uang tunai dalam pecahan mata uang asing dan rupiah sejumlah 30 miliar rupiah. Lalu ada pula 12 pucuk senjata api. Belum diketahui secara jelas terkait apa senjata api itu dan kini senjata telah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Sejatinya penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian telah bergulir sejak Januari 2023. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut penyelidikan kasus ini lantaran adanya laporan dari masyarakat. Lalu, 19 Juni 2023, KPK memeriksa Menteri Syahrul Yassin Limpo. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu diperiksa selama 3 jam. Kala itu, ia mengaku akan kooperatif. Saya sudah diperiksa secara profesional, saya terima kasih. Dan saya tetap akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap hadir. 3 bulan berselang, 28 September, KPK lakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Jakarta. Juga ruang kerjanya di gedung Kementerian Pertanian. Kemudian pada 4 Oktober 2023, 2 rumah Syahrul di Makassar, Sulawesi Selatan juga digeledah KPK. Apa saja saudara yang disita dari penggeledahan di rumah Syahrul di Makassar, Sulawesi Selatan? Berikut kami hadirkan laporan jurnalis Kompas TV langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, di belakang saya adalah rumah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang baru-baru saja mengundurkan diri. Kemarin, tepatnya tanggal 4 Oktober 2023, rombongan penyidik KPK menggeledah rumah ini. Dari hasil pantauan kami, rombongan penyidik KPK keluar dengan membawa sejumlah koper yang berisikan dugaan dokumen terkait pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebuah mobil mewah juga turut disita dan dibawa oleh KPK. Lantas kemudian untuk mengetahui aktivitas sehari-hari dari rumah ini, langsung saja kita coba tanyakan kepada warga yang berjualan di depan rumah Syahrul Yassin Limpo. Siapa saja sih Pak yang tinggal di rumah ini? Tidak ada orang. Kalau untuk sosok Syahrul sendiri, apakah sering keluar masuk? Sekali-sekali saja dia datang kalau ada kegiatan, acara. Jarang. Iya, jarang. Terima kasih banyak Iya, Pak Faril. sama-sama. Saudara, selain rumah di Jalan Pelita Raya, KPK juga turut menggeledah rumah Syahrul Yassin Limpo di belakang saya, tepatnya yang berada di Kompleks Bumi Permata Hijau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari sini KPK juga turut menyita dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Saya Linda Wirawan, Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Hal mengejutkan lain yang juga mengiringi kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian adalah adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mantan Syahrul Yassin Limpo. Dalam dokumen yang kami terima, ada pemanggilan oleh Polda Metro Jaya pada ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo atas nama Heri dan Panji Haryanto. Pemanggilan ini dilakukan pada Agustus 2023 dalam rangka permintaan keterangan terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Syahrul pun diketahui sempat menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut. Lantas, benarkah ada pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian? Apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu.
Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang 1 miliar dolar? Meski kabarnya KPK telah menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, namun hingga kini Syahrul belum dipanggil oleh KPK. Ada apa, saudara? Bagaimana pakar hukum juga melihat penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo? Juga bagaimana sepak terjang dari Syahrul Yassin Limpo kala menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan? Saya akan perbincangkan hal ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Namun sebelumnya, saudara, saya akan bertemu dengan kuasa hukum atau pengacara dari Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, untuk mengetahui duduk perkara kasus ini. Ikuti saya, saudara. Saya sudah bersama dengan Febri Diansyah, pengacara atau kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian yang baru saja juga sudah mengundurkan diri sebagai Menteri. Bung Febri, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Amin, sehat selalu. Sudah ada panggilan kah untuk Pak Syahrul dari KPK? Sampai sebelum wawancara ini tadi saya cek belum ada surat panggilan dari KPK. SPDP-nya sudah diterima kan oleh Pak Syahrul ya? SPDP-nya waktu itu dikirimkan ke rumah dinas sepertinya. Gitu ya. Okay. Kalau Pak Syahrul sendiri terakhir kami ketemu waktu di kantor DPP Nasdem pada saat itu beliau belum menerima secara resmi. Oke, jadi waktu terakhir kemarin belum menerima secara resmi. Belum menerima secara resmi. Waktu hari Kamis kemarin. Oke. Saya ingin tahu juga soal ini. Benarkah ada upaya merintangi penyidikan, mencoba menghilangkan barang bukti? Saya ingin tahu juga soal ini. Benarkah ada upaya
mengerintangi penyidikan, mencoba menghilangkan barang bukti? Kami tidak tahu soal itu. Yang kami baca, jadi hari itu saya membaca beberapa informasi tentang proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Kemudian besoknya ada pernyataan dari jubir KPK soal ada dugaan perintangan atau dugaan menghancurkan alat bukti. Ya. Seingat saya itu dalam proses penggeledahan di Kementerian Pertanian. Pemanggilan Anda tidak berkaitan dengan itu waktu itu oleh KPK? Pemanggilan saya terkait dengan ada satu dokumen, dokumen draft legal opinion. Jadi ada pendapat hukum yang sebenarnya standar saja yang disusun oleh lawyer, yang ditemukan oleh penyidik di rumah salah satu pihak begitu. Tapi bukan dari rumah dinas Pak Sarul, bukan pula dari penggeledahan di Kementerian Pertanian. Dan memang tidak ada pertanyaan sama sekali terkait dengan penggeledahan di Kementerian Pertanian. Isinya benar soal memetakan, dan itu sama seperti apa yang dibuat oleh penyidik atau penyelidik di KPK? Nah, saya nggak tahu apa yang dibuat oleh penyelidik KPK. Jadi legal opinion itu isinya apa saja dari yang Anda buat? Pendapat hukum. Kalau isi substansi, nah ini perlu juga buat edukasi publik ya. Ada undang-undang advokat. Undang-undang advokat itu mengatur di pasal 19, ada kewajiban bagi kami untuk merahasiakan dokumen-dokumen atau informasi yang diberikan oleh klien terkait dengan kebutuhan pembelaan. Dan bahkan kalau dibaca lagi ayat 2-nya, seluruh dokumen-dokumen tersebut tidak boleh diperiksa apalagi disita. Ada 9 poin benar? Rekomendasi akhirnya? Iya. Jadi setelah kami petakan, ketika konsultasi hukum dilakukan itu kan kami memetakan. Ada beberapa persoalan. Dari seluruh persoalan yang teridentifikasi itu, yang pertama kali kami lakukan adalah mensistematisir. Jadi dikelompokkanlah. Oh, ini data-data atau informasi yang disampaikan terkait dengan kelompok A, kelompok B, atau kelompok C. Setelah mensistematisir itu, kami melihat dan menguji apa alat ujinya. Pisau analisis yang kami gunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan harusnya memang, kami pikir memang itulah tugas seorang lawyer untuk bisa memetakan dan kemudian memberikan informasi apa adanya pada klien. Tidak ada rekomendasi untuk misalnya ini harus dihilangkan, itu harus dihilangkan. Tidak ada itu? Tidak boleh dan tidak ada. Justru kalau kita bicara soal rekomendasi, tadi kan kami petakan ada beberapa ya. Kami lihat, sepertinya ada indikasi persoalan hukum yang membutuhkan penguatan SOP di internal. Agar proses lebih jelas tahapannya, agar jangka waktu lebih tepat diukur, dan juga agar tahu siapa yang mestinya bertanggung jawab untuk melakukan apa. Itu contohnya. Apakah itu kemudian tidak berupaya sama dengan berupaya mengaburkan bagaimana korupsi itu terjadi di Kementan misalnya? Justru itu membuat terang sebenarnya. Membuat terang masalahnya apa, solusinya apa. 3 dugaan. Ada pemerasan, gratifikasi, TPPU. Karena Anda sudah melakukan pemetaan dan lain sebagainya. Cukup kuat 3 hal itu benar-benar bisa dikenakan kepada Syahrul Yassin Limpo. Seseorang yang dituduh, dia punya hak untuk tahu apa tuduhan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap dirinya. 3 perkara itu? Kapan Pak Syahrul Yassin Limpo diperiksa? Di penyelidikan. Di penyelidikan hanya beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan waktu penyelidikan itu apa? Sudah disampaikan tentu ke Anda? Sudah disampaikan, tapi tentu saja itu tidak tepat kalau saya informasikan lebih lanjut. Dan pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan tidak dengan perkara ini? Hanya sifatnya secara umum. Secara umum itu bagaimana maksudnya? Tentu nggak bisa kami sampaikan secara detail ya. Kalau secara umum artinya itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apakah ada melakukan sesuatu atau tidak, begitu kan? Tahu atau tidak, mendengar atau tidak, seperti yang itu jadi soal adalah hak tadi kan muncul kalau di KUHAP ya, itu di dalam proses misalnya penyidikan
atau proses yang lebih lanjut. Sekarang kan Pak Sahrul belum dipanggil. Karena itu terlalu banyak dimensi memang yang kami lihat selain dimensi hukum. Terlalu kompleks dimensi-dimensi lain selain dimensi hukum dalam perkara ini. Tapi kami tegaskan bahwa kami hanya akan fokus pada aspek hukum yang sedang berjalan di KPK. Ada penemuan uang 30 miliar, itu angka yang fantastis di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Sudah ada pembahasan soal itu dari Pak Syahrul ke Anda. Uang apa itu? Penggeledahan kemarin itu kan baru berjalan beberapa hari yang lalu ya. Dan saya sampai saat ini kan bertemu sekali dengan Pak Syahrul yang di kantor DPP Nasdem tersebut. Waktunya sangat terbatas pada saat itu. Tapi sekarang kami kan sedang fokus mendalami informasi-informasi atau berkas-berkas yang relevan dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembelaan nanti di persidangan. Jadi belum ada cerita soal 30 miliar itu, sangat misterius uang apa itu? Ya nanti kita tunggulah, KPK kan harus menelusuri itu dulu, misalnya ya. Tapi kan ditemukan di rumah klien Anda, artinya Betul. ada penjelasan dari klien Anda itu uang apa? Apakah misalnya itu memang uang pribadi atau seperti apa? Kami baru bertemu sebentar di kantor DPP Nasdem pada saat jadi belum itu. diceritakan? Belum sempat membahas aspek-aspek yang jauh lebih teknis. Justru sekarang kami sedang melakukan identifikasi, melakukan analisis, perkembangan-perkembangan dalam proses penyidikan. Yang jadi perhatian kita nanti ke depan adalah agar di satu sisi negara, dalam hal ini KPK, punya kewenangan melakukan penyidikan, punya kewenangan melakukan upaya paksa sesuai dengan KUHAP dan undang-undang yang terkait. Tapi di sisi lain ada yang namanya advokat yang punya tugas dan kewenangan juga berdasarkan undang-undang. Proses yang seimbang ini yang akan kita harapkan bisa terjadi agar fakta yang di tengah itu bisa diuji. Nanti dibuka semua di persidangan. Anda sudah yakin sekali akan masuk ke persidangan? Salah prosesnya tentu harus kami bayangkan seperti itu, bahwa kemudian nanti ada tahapan di tengah proses penyidikan penuntutan itu lain hal. Saya punya pertanyaan tertinggal. Benarkah ada dugaan pemerasan dilakukan oleh pimpinan KPK kepada klien Anda? Justru saya baru membaca itu. Saya membaca itu dari pemberitaan di media, ada surat, ada segala macam sampai dengan hari ini. Jadi Anda tidak masuk di ranah itu dan tidak pernah diminta oleh Pak Syahrul juga terkait dengan dugaan... Kami di yang penyidikan yang ditangani oleh KPK. Baik. Febri Diansyah, kuasa hukum, pengacara dari Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh, sehat selalu. Terima kasih. Kita tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saudara, bagaimana sebenarnya sepak terjang seorang Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian yang baru saja mengundurkan diri, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode. Termasuk juga seperti apa pakar hukum melihat kasus yang saat ini menjerat Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian ini. Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir Profesor Amir Ilyas, pakar hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Prof. Amir, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Prof. Sehat, alhamdulillah. Baik, Prof. Amir, saya ingin tahu dulu, Anda mengenal seorang Syahrul Yassin Limpo? Iya, saya kenal. Saya kira kalau di Sulsel tidak ada yang tidak kenal beliau lah. Seperti apa sebenarnya sosok seorang Syahrul Yassin Limpo di mata Anda? Selama ini beliau dikenal di fakultas atau alumni banyak membantu kegiatan-kegiatan atau mensupport program-program yang ada di maupun di akademis kami di fakultas maupun kegiatan-kegiatan ikatan alumni yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Syahrul ini punya pengaruh besar di Sulawesi Selatan, Prof. Pasti dia punya pengaruh dan dia adalah tokoh di Sulsel karena tidak gampang untuk berkiprah di tingkat nasional, walaupun kemarin juga waktu proses pileg beliau tidak lolos, juga mengagetkan karena beliau adalah 2 kali gubernur tapi tidak lolos di pemilihan legislatif. Baik,
Sekarang kita lihat Syahrul Yassin Limpo tersandung kasus di KPK, di Kementerian Pertanian. Yang menarik sebenarnya dalam peristiwa ini adalah KPK ini kan sudah melakukan penggeledahan di Jakarta di rumah dinas, di kantor Kementan, di rumah di Makassar ada 2 yang dilakukan di penggeledahan. Ada barang bukti yang disita, ada dokumen, ada mobil dari Makassar. Kemudian juga ada surat yang sudah disampaikan kepada Presiden oleh KPK soal penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo. Tapi sampai dengan sekarang, sampai kita bicara hari Jumat ini, belum ada panggilan dari KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Apa yang Anda lihat? Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Yang menarik sebenarnya dalam peristiwa ini adalah KPK ini kan sudah melakukan penggeledahan di Jakarta di rumah dinas, di kantor Kementan, di rumah di Makassar ada 2 yang dilakukan di penggeledahan. Ada barang bukti yang disita, ada dokumen, ada mobil dari Makassar. Kemudian juga ada surat yang sudah disampaikan kepada Presiden oleh KPK soal penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo. Tapi sampai dengan sekarang, sampai kita bicara hari Jumat ini, belum ada panggilan dari KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Apa yang Anda lihat? Jadi kalau menurut saya KPK sangat hati-hati karena kemungkinan besar yang pertama adalah buktinya harus dia perkuat memang. Yang kedua adalah pastinya mereka takut akan ada pra-peradilan. Karena ada juga implikasi hukum kalau terlalu cepat dia dan belum melakukan pemeriksaan terhadap Pak SYL dan di pra-peradilankan. Bisa juga dimenangkan. Akhirnya kan KPK sendiri yang malu. Itu pernah terjadi? Cuma, ya, dalam beberapa kasus kita lihat beberapa kasus tersangka korupsi itu KPK kalah dalam pra-peradilan. Misalnya, Prof, karena kekurangan yang Anda ketahui. Misalnya kasus Budi Gunawan, kemudian kasus Pak Dahlan Iskan, itu banyak beberapa kasus yang KPK sudah kalah dalam pra-peradilan. Kalau menurut saya ini kan sudah jadi perhatian publik, harusnya KPK sudah tampil memperjelas status daripada Pak SYL dan kawan-kawan ini. Ini sudah tidak normal menurut saya karena dari Pak SYL tiba ini sudah hari Jumat. Iya. Ini belum ada press release resmi dari KPK apa betul tentang ada suap yang mengarah ke pimpinan KPK. Apakah ada nilai bargaining dengan pelaporan pimpinan KPK ke Polda Metro atau tidak, itu yang kita tidak tahu. Tapi Prof, begini, ketika misalnya benar terjadi ada kasus pemerasan itu yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo, artinya Syahrul Yassin Limpo bisa dikenakan dalam 2 perkara. Yang satu di KPK, yang kemudian dia sebagai penerima suap, yang satu sebagai pemberi suap. Dan itu bisa berjalan beriringan, Prof. Iya, kalau hemat saya, kedua kasus tersebut, suap di lingkup Kementan, suap terhadap seorang pimpinan KPK, ya dua-duanya harus jalan proses hukumnya. Tidak boleh di antara keduanya saling menegasikan. Okay. Kenapa? Di antara tidak boleh pula yang demikian menjadi alasan penghentian penyidikan. Okay. Kemudian yang kedua, sekali kasus ini sudah dibuka di publik, ya harus transparan saya kira. Proses penegakan hukumnya, Menteri dan pimpinan KPK di negeri ini tidak ada yang saya kira kebal hukum. Semua sama di depan hukum. Jangan sampai itu terjadi, karena dua-duanya adalah tindak pidana korupsi. Dan korupsi adalah extraordinary crime. Dan itu harus benar-benar dibuat transparan. Profesor Amir Ilyas, pakar hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu, Prof. Sehat. Makasih banyak. Sama kayak di BAP kok, semua sudah saya klarifikasi. Saudara, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini berlangsung sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. 2 saksi mahkota dalam kasus dugaan korupsi BTS ini yakni Irwan Hermawan yang merupakan
Komisaris PT Solitek Media Sinergi, dan Windy Purnama yang merupakan Direktur dari PT Multimedia Berdikari beberapa kali menyebut nama Dito Aryo Tejo yang saat ini menjabat sebagai Menpora sebagai orang yang menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi BTS senilai 27 miliar rupiah. Uang ini, saudara, untuk mengamankan proyek BTS ini. Yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi Pak harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang terakhir berhubungan. Itu. Yang terakhir itu. Berapa itu, Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Terkait dengan hal itu, Menpora Dito Aryo Tejo mengaku menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Ya semua yang hormat pasti kita hormati. Ya. Tapi benar Mas ya, fakta persidangan yang sama kayak di BAP kok. Semua sudah saya klarifikasi dan diberikan keterangan yang saya ketahui semuanya di proses resmi. Jauh sebelum nama Dito disebut di persidangan, Dito sejatinya pernah dipanggil oleh Kejagung untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana. Namun setelahnya tak ada pemanggilan lanjutan kepada Menpora ini. Kini saat namanya muncul lagi, jaksa mengajukan untuk memanggil Dito sebagai saksi dalam persidangan pekan depan. Selain itu, jaksa juga membuka peluang untuk kembali melakukan pemeriksaan terhadap Dito. Ya, kita akan mengembangkan jika ada alat bukti yang cukup di perkara ini. Apakah nanti akan dipanggil ketika ada keterangan-keterangan lain ya yang menunjuk kepada salah satu saksi yang sudah kita periksa, kita akan klarifikasi kembali. Saya, saudara, akan bertemu dengan Magdir Ismail. Selain itu, saya juga akan coba untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Irwan maupun Windy terkait dengan disebutnya nama Dito dalam dugaan penerima aliran dana dari korupsi menara BTS Kominfo ini. Termasuk juga saya akan tanyakan soal uang 27 miliar rupiah yang pernah dikembalikan Magdir kepada Kejaksaan Agung yang sampai dengan hari ini masih misterius siapa empunya. Benarkah kemudian itu adalah uang yang diantarkan kepada Magdir oleh orang suruhan dari Menpora saat ini, Dito Aryo Tejo? Ikuti saya, saudara. Waktu itu Dito yang berinisiatif untuk mau mengamankan kasus atau pihak lain yang minta Dito mengamankan kasus? Pak Irwan, saya Miluh dari Kompas TV, boleh minta sedikit Pak Irwan soal Dito. Waktu itu Dito yang berinisiatif untuk mau mengamankan kasus atau pihak lain yang minta Dito mengamankan kasus? Dari Ditonya yang mau atau bagaimana, Pak? Oh, oke. Tapi bukan Dito yang minta mengamankan kasus? Tidak ya, Pak? Awalnya tidak. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Ya, saya sudah bersama dengan Pak Magdir. Pak Magdir adalah kuasa hukum dari Pak Irwan dan Pak Galumbang Simanjuntak. Pak, soal aliran dana ke Dito Aryo Tejo itu kan disebut oleh klien Anda, Pak Irwan. Apakah aliran dana itu ada bukti lain selain keterangan tadi, keterangan Windy, juga keterangan Pak Irwan, menyerahkan uang kepada Dito? Ada semacam tanda terima atau komunikasi lain? Nggak ada, sama sekali tidak ada. Mungkin komunikasi ini kan melalui orang lain, ya. Yaitu kalau saya tidak keliru, kan sudah disebut oleh Pak Irwan melalui seorang
yang disebut Haji O, gitu ya kan. Nah, tetapi kan Haji O ini kan tidak menghendaki bicara terus dengan Irwan. Kemudian ditunjuklah orang lain, dicari orang lain, yaitu sebagaimana diterangkan oleh Irwan di hadapan persidangan, ditunjuklah Resi. Nah, tadi Windy menerangkan di hadapan persidangan ini bahwa dia menyerahkan sejumlah uang kepada supirnya Resi. Problem kita adalah apakah memang uang ini yang diserahkan kepada Resi dan kemudian oleh Resi diserahkan kepada orang lain itu. Dan sayangnya Resi tidak hadir dalam persidangan kali ini ya. Sayangnya Resi belum hadir. Berarti saat ini informasi soal ini adalah benar bahwa Irwan diperintahkan untuk menyetor uang, tapi apakah uang itu sampai benar kepada Dito? Di situ terputus. Dan klien Anda tidak tahu itu? Tidak tahu. Tapi sepengetahuan Anda, klien Anda diperintahkan menyerahkan uang kan untuk mengamankan kasus ya? Jadi begini, ini kan semua orang kan panik menghadapi kasus yang besar seperti ini. Apalagi kan pekerjaan belum sampai berapa persen. Gitu. Kekhawatiran bahwa ini tidak akan selesai dan akan menjadi masalah, itu kan bukan hanya pada Pak Anang sebagai pimpinan proyek gitu ya, tetapi juga dari para pelaksana. Nah, sehingga kemudian ya itulah yang terjadi bahwa mereka kutip uang, kumpulin duit untuk amankan. Bayar ke sana ke sini untuk amankan kasus ini. Itu berarti bukan atas permintaan Dito uang itu ya, tapi atas inisiasi bersama. Atas inisiasi, saya nggak tahu bagaimana munculnya nama itu. Ya. Kita belum pernah dengar soalnya. Karena Irwan sendiri kan dia tidak berhubungan langsung, gitu, ya. Tetapi dia berhubungan dengan pihak yang lain. Dan setelah proses penyerahan uang itu, klien Anda tidak pernah berkomunikasi dengan Dito ya? Tidak pernah. Jadi karena kan begini kan yang dianggap bahwa itu kan sudah diserahkan oleh pihak yang lain, ya mereka sepertinya saling percaya aja. Tidak pernah bicara, tidak pernah ketemu juga? Tidak pernah ketemu. Dengan Dito ya? Tapi apa yang disampaikan oleh klien Anda soal perintah dari Anang Latif untuk menyerahkan uang ke sini, untuk mengumpulkan uang begini dan sebagainya, itu dibantah oleh Anang dalam persidangan. Bagaimana? Saya kira begini, yang menjadi persoalan pokok siapa sebenarnya yang punya kepentingan terhadap persoalan ini. Irwan tidak punya kepentingan, dia tidak ada urusannya dengan proyek. Galumbang tidak ada urusannya dengan proyek. Windy juga begitu. Satu-satunya orang yang berkepentingan besar adalah Anang sebagai dirut bakti pemilik proyek. Jadi Anang ngeles saja menurut Anda? Ya, saya nggak tahu apa dibalik ngelesnya Anang. Ya, tapi mudah-mudahan bahwa ini adalah sesuatu yang memang dia anggap perlu untuk dirinya sendiri. Baik. Soal uang 27 miliar yang pernah menghebohkan kita semua yang Anda bawa ke Kejagung, itu sudah ketahuan sekarang Pak siapa yang punya? Sampai sekarang saya sendiri belum tahu secara persis. Itu kronologinya gimana waktu itu? Jadi begini, kan pada hari persidangan kalau saya nggak salah, ketika kami hendak mendengarkan surat dakwaan dibacakan, saya ditelepon oleh salah seorang lawyer dari kantor karena dia belum datang, belum sampai ke pengadilan, mengatakan bahwa ada orang membawa uang nilainya segini. Nah, saya bilang dari siapa? Dia sampaikan kepada saya bahwa ini orang menyebut dirinya akan membantu Irwan ya dalam urusan pengembalian uang pengganti. Ya saya pikir ya saya bilang kepada kawan-kawan itu ya terima saja, hanya saja jangan ditaruh di kantor. Jangan juga dibawa ke tempat saya, ke rumah saya. Dan sampai sekarang Anda tidak tahu siapa namanya orang itu? Saya hanya dikasih tahu namanya Sur S. Tetapi siapa itu S? Saya tidak pernah tahu sampai sekarang pun. Dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menghubungi Anda? Tidak ada yang menghubungi saya. Baik. Klien Anda begitu terbuka ya menyebut nama-nama siapa yang menerima aliran dana, bagaimana alur korupsi BTS itu berjalan dan sebagainya. Apa kompensasi hukum yang kemudian Anda harapkan terhadap klien Anda? Ya, karena begini, apapun juga, ini kan orang itu kan sebagai saksi atau sebagai terdakwa kan dia harus berkata jujur, berbicara apa adanya, menerangkan apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, karena itulah dengan keterus-terangan itulah selalu dalam pertimbangan hakim itu dianggap hal yang meringankan. Nah, itu satu ya. Kemudian kedua, saya kira juga ini penting untuk kita semua, untuk semua banyak pihak, bahwa
orang jujur itu masih ada, gitu loh. Ini juga yang kita tunjukkan, itu yang kita sampaikan betul kepada saudara Irwan, tunjukkanlah bahwa kita ini orang jujur, kita bukan mau ngambil keuntungan dari proses. Oke. Pak Magdir, terima kasih. Magdir Ismail, penasihat hukum dari Galumbang Menak, dan juga Pak Irwan Hermawan. Sehat selalu Pak Magdir. Terima kasih ya. Menteri Jokowi terjerat korupsi bukan kali pertama terjadi. Sejak periode pertamanya, sejumlah menterinya terjerat kasus rasuah. Lantas, sudahkah hukuman bagi para koruptor maksimal? Ya kan saya hadir, nggak pernah tidak hadir. Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Jelang tutup buku akhir pemerintahan Presiden Jokowi, ternoda oleh kasus rasuah menteri kabinetnya. Teranyar, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi menteri ke-6 Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Syahrul dinyatakan tersangka dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam 2 periode masa kepemimpinan Presiden Jokowi, tercatat sejumlah menteri terjerat kasus rasuah. Mantan Menteri Sosial Kabinet Kerja Idrus Marham menjadi menteri pertama Jokowi yang terjerat korupsi. Idrus kini telah menghirup udara bebas setelah menjalani 2 tahun vonis penjara atas kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU Riau I. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Imam didakwa menerima suap 11,5 miliar dan gratifikasi 8,64 miliar terkait percepatan pencairan dana hibah KONI. Imam divonis 7 tahun penjara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Edi dianggap telah menerima suap terkait izin budidaya dan ekspor benih lobster sebesar 25,7 miliar. Edi divonis 9 tahun penjara, namun mendapat kasasi Mahkamah Agung menjadi 5 tahun penjara. Saat pandemi COVID-19 melanda, mantan Menteri Sosial di periode pemerintahan Jokowi kedua, Juliari Batubara, terbukti menerima suap pengadaan paket bansos COVID sebesar 32,48 miliar. Juliari divonis 12 tahun penjara. Terbaru, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate didakwa korupsi penyediaan Base Transceiver Station atau BTS sebesar 8 triliun rupiah. Kini proses persidangan Plate tengah bergulir. Miris, padahal Presiden Jokowi telah berkali-kali ingatkan, jangan korupsi. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Perilaku korupsi tak hanya merugikan negara secara material, namun juga bisa merusak mental generasi penerus bangsa. Sayangnya, hukuman bagi koruptor pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru lebih kecil dibandingkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana penjara bagi koruptor dalam KUHP paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara pidana denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 2 miliar rupiah. Hukuman mati yang tercantum pada Undang-Undang Tipikor justru ditiadakan pada KUHP. Lantas bagaimana masa depan penanganan korupsi di negeri ini? Politik pemberantasan korupsi kita ini sudah mulai melemah ketika Undang-Undang KPK itu diamendmen, direvisi. Ya. Kewenangan KPK semakin dipreteli, Dewan Pengawasnya ompong, tidak fungsional, pimpinan KPK tidak sesolid dan setangguh KPK sebelumnya. Nah, yang saya lihat juga ada rivalitas antara sesama penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Padahal ketiga lembaga penegak hukum ini kan seharusnya punya sinergi, bekerja sama. Kalau kita ingin mendapatkan hasil pemberantasan korupsi yang optimal, Presiden Jokowi, ya, seharusnya dia bisa membuat legacy yang bagus buat bangsa ini.
meninggalkan sejarah perjuangan pemberantasan korupsi yang bagus. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Bukan hanya rugikan negara secara material, namun juga merampas hak-hak warga negara. Pemberantasan korupsi harus serius. Tak boleh pandang bulu, tak boleh tebang pilih. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.